total 3, ini ada chance untuk ke area 1,65 triliun. Di mana kita call ya saat itu masih ada di harga ratusan billion ya. Lebih tepatnya di 650 ya. Udah hit ya targetnya. Kita bahkan call ketika masih di 400-an. Ada chance ke 1,65 triliun. Itu bisa dilihat ya, volume masuk altcoin di Q1 2024 mengalami kenaikan. Ya bahkan venture capital sudah profit gila-gilaan Q1 2024 X. Dan banyak indikator on-chain yang mengatakan bahwa ini waktunya untuk membeli altcoin. Semua indikator mengatakan ini waktunya beli altcoin. Bahkan indikator ini mengungkapkan ya, sell your house and buy altcoin. Ya. Kalau belum punya rumah, apa bang yang dijual? Jual mobil mungkin ya. Jual HP ya, jangan ya, bercanda ya. Jadi tetap gunakan dana yang dingin, teman-teman. Bukan uangnya yang di kulkas ya, tapi biasanya gini ya, kalau nggak pakai uang dingin, selalu pamer cerita kesedihan ya. Dan selalu dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Di sini saya mau sedikit cerita, bukan maksud mengganggu teman-teman. Kamu mengganggu ya, time out 1 minggu. Ya itulah pentingnya ya, selalu pakai uang yang dingin. Ya. Dan kalau kita lihat ya, top 3 performance di market, bahkan ini top 1 ya, top 1 yang paling perform di market, itu adalah 3 naratif terbesar. Bukan top 10, bukan top 20, bukan Bitcoin, tapi 3 naratif yang paling diminati di market. Bahwa kemarin Q1, meme, AI, dan juga beberapa spatial computing, karena kita ungkapkan meme akan terjadi all year round ya, all season round. Meme itu selalu tidak bisa diprediksi ya, flow dan juga pergerakannya. X. Ini secara on-chain, sekarang yang nilai ya, jenuh itu adalah AI, di mana naratif itu hanya terjadi 4 bulan ya. Setelah itu cash out ya. Datang masuk, jual, profit, cash out. Rotasikan ke yang lain. Dan di sini RWA dan juga privacy, cybersecurity itu sudah mulai ancang-ancang untuk naratif di tahun 2024 ini. Itu akan terjadi sesuai dengan prediksi. Nah, naratif kalender yang ditulis dari tahun yang lalu. Next. Saya timbul pertanyaan ya. Saya sebelum pertanyaan sudah saya jawab ya. Alt season sekarang ini tidak akan se-hot ya tahun 2021. Dan dropnya Bitcoin dominance ini diprediksi hanya sekitar 20-25%. Kenapa demikian? Next. Ya. Kalau kita lihat ketika tahun 2021 itu ada pandemi COVID-19. Ada bantuan insentif uang dari pemerintah. Dan data menunjukkan 1/10 yang diberikan oleh dana insentif ini mereka belikan kripto. Ya. Jadi 1/10 ya, 10% orang ini dikasih duit dibeliin kripto. Dan orang-orang nggak ada aktivitas ya. Semua di rumah. Bahkan ada statistik yang mengungkapkan kalau COVID naik, kripto naik. Apa kita berharap COVID itu semua? Ya udah bener nggak pakai masker ini? Biar naik kriptonya ya. Ya bercanda. X. Sekarang trading altcoin ini nggak segampang itu ya. Ada yang bilang ya, kalau bull market gampang, kok salah terus tapi ya, kelikuidasi terus. Karena sekarang ini nggak gampang kayak dulu ya. 2018 merem ya, cherry picking, semua naik. Sekarang udah ada berapa puluh ribu altcoin ya. Harus ada skill set khusus. Yang mana kalau nggak bakal bisa grow. Nggak semua altcoin naik ya. Nggak segampang itu. Dan di sini ya, scam itu juga semakin banyak seiring berkembangnya teknologi blockchain X. Tahun ini tetap ada sisi positif untuk altcoin karena beberapa data ini X. Ya, pertama, volume altcoin sekarang Q1 2024 ini mulai mengejar Bitcoin. Jadi awalnya lagging. Tapi karena para venture capital, smart money ini sekarang mulai masuk ke altcoin, jadinya volumenya altcoin ini juga catching up. Dan kalau kita lihat DEX trading, semua DEX
ini mengalami peningkatan volume. Karena mereka ya, para pemain besar ini nggak pernah pakai checks ketika mereka membeli altcoin. Beli Undo nggak dari Bybit, nggak dari Binance, ya. Pasti dari DEX. Karena mereka nggak ingin di-track activity-nya. Itulah kenapa banyak gunakan ya on-chain platform seperti Arkham, Dune Analytics, dan lain sebagainya untuk follow wallet dari para smart money. Next. Di tahun ini yang membuat berbeda, karena biasanya itu kan kita masih business to consumer. Tapi tahun ini yang jadi seru, yaitu adalah para institusi dan juga para negara-negara ini sudah mulai masuk di kripto. Dan akhir tahun ini, hampir semua deadline CBDC terjadi. Jadi CBDC akan menjadi naratif yang besar untuk tahun 2024 ini. Next. Kata pencarian altcoin akhirnya bangun lagi di Google Search. Ya. Bisa teman-teman lihat bahwa keyword altcoin ini mengalami kenaikan yang spiking sama seperti 2021 yang lalu. Jadi ada tanda-tanda mereka ini mulai memasukkan uang mereka ke altcoin. Dan yang terakhir, Ethereum, queen of altcoin. Ada chance ya, spot ETF-nya akan disetujui di tahun 2024. Dan kemarin update dari Denkun itu juga sukses untuk Ethereum. Jadi ini akan menjadi tahun yang bullish untuk market altcoin. Next. Ini ngomong-ngomong masalah Ethereum ya. Saya suka pertanyaan-pertanyaan klasik yang ditanyakan ya. Bang, progress layer tuh gimana bang? Nah, saya tahu arahmu kemana ya. Berhenti basa-basi ya. Bang, block layer tuh masih boleh nggak bang? Nggak boleh, jual aja semuanya. Next. Secara price action, Ethereum hampir bisa dipastikan all time high di tahun ini. Dan untuk tahun depan, ya ada target ya, Ethereum ini bakal ke 6.900 atau ke 7.000. Itu adalah target all time high-nya secara technical. Next. Ethereum ini merupakan aset yang sangat underperform. Dan kalau teman-teman lihat, semua layer 2 ini sekarang masih tiarap. Ya. Masih tidur. Masih underperform. Padahal ya, ini secara on-chain, Ethereum dan juga berbagai layer 2 ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang paling parah ya, ada impostor ya namanya Solana ya. Yang ketika dibandingkan dengan Ethereum, ini merusak performanya Ethereum ya. Bahkan ini bisa dilihat ya. Ethereum selama tahun 2023 ini dropping ketika dibandingkan dengan Solana. Bahkan ini yang lebih parah ya, ETF approval dari Bitcoin. Ethereum mulai bangkit sedikit, mulai sejajar dengan Solana. Tapi malah setelah Denkun update ini malah turun lagi. Ya. Jadi yang tanya, layer 2 kok nggak naik bang? Salahin Solana ya. Oke, next. Tapi ingat ya teman-teman, harga pasar itu beda dengan intrinsic value-nya. Karena semua yang berkilau itu belum tentu emas ya. Karena teman-teman harus cari diamonds in the rough ya. Harus cari ya yang terbaik. Seperti saya cari istri saya. Mana istri saya? Udah sih. Tepuk tangan buat istri saya ya.